Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa. Ada sukacita, men? Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih seperti biasa. Apakah betul ada sukacita di wajah mereka saudara? Haleluya. Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya pasti indah semua. Betul? Apalagi kita kalau sudah dilihatin itu saudara terkasih biasanya langsung senyum. Saudara terkasih, amin ya. Baik saudaraku terkasih, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah terakhir kita malam hari ini. Dan saya percaya hari ini Tuhan berkati kita dengan luar biasa, amin. Dan hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, saudara terkasih. Saya kasih tema saudaraku terkasih, Raja Wali, Raja Walinya Tuhan, saudara terkasih ya. Temanya apa saudaraku terkasih? Raja Wali, Raja Walinya Tuhan, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ini lagi mau khotbah apa sih sebetulnya Pak Pendeta? Saudara, kalau kita lihat saudaraku terkasih di dalam Alkitab, saudara terkasih, itu Tuhan seringkali menggambarkan banyak hal, saudara terkasih, dengan hal dan makhluk lain. Untuk menggambarkan sesuatu sehingga kita bisa mengerti, bisa kita memahami apa yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Betul? Ketika Tuhan mengajar kita tentang ketulusan, saudara terkasih, dia bilang supaya kita tulus seperti apa? Burung merpati, saudara kasih, betul ya? Waktu Tuhan berkata kita harus memiliki kecerdikan yang luar biasa, Tuhan ajari kita supaya kita cerdik seperti apa? Seperti ular, saudaraku terkasih. Waktu Tuhan berkata kepada kita supaya kita rajin, tidak boleh malas. Firman Tuhan catat supaya kita rajin seperti apa? Seperti semut, saudaraku terkasih. Seperti semut, saudaraku terkasih. Dan yang terakhir, kalau kita lihat saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang ketika dia bicara tentang kebaikan, berbuat baik. Firman Tuhan ajarkan kita supaya kita berbuat baik. Seperti apa? Seperti pohon yang berbuah. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dan hari ini saudara saya kita mau sama-sama saudara kasih belajar tentang bagaimana Tuhan membawa kita memahami apa yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Dan kita juga mau belajar dari satu firman Tuhan saudara kasih yang mengajarkan kita bagaimana kita memahami kita harus seperti Raja Wali juga, saudara kasih. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan saudara dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31, saudara kasih ya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Seperti biasa, yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya, saudara kasih, amin. Karena semua harus suci, saudaraku terkasih. Yang gak bawa Alkitab, handphone belum pakai Alkitab, masih pakai Nokia 3310, boleh lihat ke depan, saudara kasih toh. Saya sudah tulis besar-besar jadi kita bisa baca sama-sama. Tapi kalau misalnya kau rabun jauh, lihat kiri kanan, saudara kasih ya. Karena ini tidak ujian jadi boleh nyontek, saudara kasih. Kalau kiri kanan gak bawa, saudaraku terkasih, tutup mata, dengar baik-baik saudara. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi selama saya khotbah tutup mata, saudara kasih ya, supaya konsen, tidak ada yang ganggu, saudara kasih. Tapi kalau misalnya saudara budak juga, saudaraku terkasih, tidurlah, saudara kasih ya. Ini solusi terakhir, saudara. Apalagi sudah malam ini, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, jadi paling mantap ini kalau tidur, saudara kasih. Baik, Yesaya 40 ayat 31 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca sama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, kalau kau menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau akan seperti Raja Wali, kata firman Tuhan. Raja Wali yang bagaimana? Raja Wali yang mendapat kekuatan baru dalam kehidupannya. Raja Wali yang terbang tinggi. Raja Wali yang berlari tapi tidak menjadi lelah. Raja Wali yang berjalan tapi tidak menjadi lesu, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, firman Tuhan catat dengan jelas. Kalau saudara kita menjadi pribadi yang menanti-nantikan Allah, kita mendapat kekuatan baru dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, waktu Tuhan gambarkan bagaimana supaya hidup kita seperti Raja Wali, saya itu penasaran, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, Raja Wali apa sih yang luar biasa yang bisa kita tiru dari Raja Wali? Sehingga Tuhan sampai-sampai menyarankan, siang firman Tuhan sampai-sampai memerintahkan supaya kita hidup seperti Raja Wali. Yang begitu mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan waktu saudaraku terkasih saya coba pelajari, saudaraku terkasih, saya menemukan saudara paling tidak
Ada 3 rupa kehidupan Raja Wali yang luar biasa. Yang ternyata Tuhan juga suruh harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ada 3 rupa kehidupan Raja Wali yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan harus dipahami oleh anak-anak Tuhan dengan baik, saudara. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, saudara, ketika kita bicara dia bicara tentang Raja Wali, yang pertama saudara harus tahu bahwa Raja Wali ternyata dirancang khusus untuk bisa dan biasa tinggal di tempat yang tinggi. Saudara tahu, saudara terkasih, Raja Wali ini beda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung pipit terbangnya dari pohon ke pohon lain, betul? Dari bunga ke bunga yang lain, saudaraku terkasih. Di tempat-tempat yang rendah. Makanya gak heran banyak burung pipit yang ketangkap. Banyak burung pipit yang ketembak dan mati, saudara terkasih. Kenapa? Karena dia, saudaraku terkasih, terbangnya hanya di tempat-tempat yang rendah. Tapi Raja Wali beda, saudara. Raja Wali, saudaraku terkasih, adalah burung yang biasa di tempat yang sangat tinggi. Saudara tahu, saudaraku terkasih, saya pernah baca satu artikel, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Raja Wali ini kan burung yang sangat galak sekali, betul? Burung yang sangat seram sekali. Dan banyak binatang buas, saudaraku terkasih, takut terhadap Raja Wali, saudara. Karena dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi ada satu burung, saudaraku terkasih, yang berani melawan Raja Wali. Yang burung yang berani, satu-satunya burung yang berani berantam dengan burung Raja Wali. Saudara tahu burung apa? Burung gagak, saudaraku terkasih. Tahu burung gagak? Nanti kau cari di Google saja, terkasih, betul ya? Supaya cepat, saudaraku terkasih. Nanti cek yang mana itu burung gagak, saudara terkasih. Burung gagak, saudaraku terkasih, burung bangkai itu, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, hanya burung ini yang berani berantam dengan burung Raja Wali. Dan biasanya, saudaraku terkasih, burung gagak karena biasa makan bangkai, saudara terkasih, dia biasanya hinggap ke atas burung Raja Wali, lalu mulai patuk-patuk itu burung Raja Wali. Tapi yang menarik, saudara tahu, waktu berantam dengan burung Raja Wali, itu burung Raja Wali tidak mau cakar-cakaran sama burung gagak, saudara. Karena burung gagak bukan level dia, saudara kasih. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia terbang ke tempat yang sangat tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sampai di tempat di mana mungkin oksigennya sudah mulai berkurang, saudaraku terkasih. Tapi burung Raja Wali biasa terbang di tempat yang begitu. Atau sampai kepada tempat yang di mana anginnya begitu kencang di atas. Tapi burung Raja Wali sudah biasa berada di tempat itu. Dan akhirnya itu burung gagak lemas dan jatuh ke bawah dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia bukan burung yang biasa ditaruh di tempat yang tinggi. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kau harus mengerti bahwa kita, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang juga sama dengan Raja Wali. Setiap anak Tuhan harus mengerti bahwa sama seperti Raja Wali, Tuhan juga sudah merancang kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saudara jangan lupa, waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Marilah kita menciptakan mereka segambar dan serupa dengan siapa? Dengan siapa? Dengan kita, kata firman Tuhan. Betul? Kalau Tuhan berkata waktu Tuhan ciptakan kita, kita segambar dengan Allah, kau harus mengerti Tuhan desain saudara, Tuhan rancang saudara adalah manusia yang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa saja. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita ini bukan manusia biasa, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan jangan suka terpengaruh dengan lagu-lagu dunia, betul ya? Kalau lagu-lagu di dunia sana bilang, aku manusia biasa, saudara terkasih, betul ya? Enggak, anak Tuhan itu saudara terkasih, waktu Tuhan rancang kita, kita ini adalah manusia yang hebat, manusia yang super, manusia yang dahsyat. Karena Tuhan katakan kita sama seperti Allah, waktu dia rancang saudara dengan luar biasa. Maka untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita adalah manusia yang dirancang untuk bisa berada di tempat-tempat yang hebat. Berhadapan dengan hal-hal yang hebat. Maka biasakan dirimu saudaraku terkasih. Jangan hidup di tempat-tempat yang tidak hebat saudaraku terkasih. Coba saudara lihat satu firman Tuhan ini menarik saudara. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20. Dengar firman Tuhan bilang begini sama kita. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20 firman Tuhan bilang begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dengar ayat 20. Tetapi kamu, firman Tuhan bilang, bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, kita beda dengan orang yang hidupnya di luar Tuhan. Kita beda dengan orang yang jahat. Kita beda dengan orang yang sembarangan. Firman Tuhan bilang kau ini pribadi yang istimewa. Untuk itu jadikan dirimu dan tempatkan dirimu berada di tempat-tempat yang istimewa juga. Hari ini saudaraku terkasih, kalau kau tahu kau diciptakan Tuhan sebagai Raja Wali saudara, maka dengar baik saudaraku terkasih. Jangan biasakan hidup di tempat-tempat yang bukan kebiasaannya Raja Wali. Jangan suka di tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan suka berada di tempat-tempat yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan suka di tempat-tempat saudaraku terkasih yang membuat engkau justru menjadi pribadi yang kerdil dan kecil saudaraku terkasih. Karena Tuhan ciptakan engkau istimewa, saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kau itu istimewa, saudara. Kau itu hebat, bilang sama mereka, saudara. Saudaraku terkasih, kalau Tuhan ciptakan kita istimewa, Tuhan ciptakan kita hebat, saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, artinya Tuhan sudah perlengkapi kita untuk siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga orang yang diciptakan seperti Raja Wali, biasanya dia tidak takut sama badai, saudara. Saudara pernah lihat ada Raja Wali begitu lihat badai dia kabur? Tidak ada itu ceritanya, saudara. Justru Raja Wali waktu dia lihat badai datang, dia tahu ini kesenangannya, saudara. Dia akan melayang di tengah badai, ya betul ya. Raja Wali itu waktu lihat angin kencang, justru dia tahu inilah tempat paling indah untuk berselancar di dalam kehidupannya. Hari ini dengar, waktu kau mengalami badai dalam hidupmu, waktu kau mengalami persoalan dalam hidupmu, waktu kau mengalami masalah dalam hidupmu, dengar baik saudara terkasih. Jangan jadi orang yang kerdil dan kecil. Kau harus ingat kau ini istimewa. Saya ini hebat diciptakan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, pergumulan dalam hidup kita, Tuhan tahu, kata firman Tuhan, kita sanggup melewatinya. Sekarang saudara mengerti kenapa firman Tuhan bilang persoalan-persoalanmu adalah pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa? Saudara mengerti kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena dia ciptakan kita adalah pribadi yang hebat dan kuat. Jadi apapun masalahnya saudara kasih, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan hebat di dalam Tuhan. Amin. Maka saudaraku terkasih, pantang bagi anak Tuhan untuk rendah diri. Karena kita dicipta untuk menang. Amin. Jadi pantang bagi anak Tuhan untuk kecewa. Pantang bagi anak Tuhan untuk minder. Pantang bagi anak Tuhan untuk rendah diri. Karena Tuhan sudah ciptakan kita menjadi pribadi yang selalu siap untuk menang. Makanya kita saudaraku terkasih jangan cuma terlalu kencang ngomong kita ini lebih dari pemenang. Tapi begitu ada masalah takut, begitu ada persoalan kecewa, begitu ada kesulitan salahin Tuhan. Katakan Tuhan tidak setia, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak menyayangi kita. Saudara dengar, kalau saudara punya watak dan kelakuan yang seperti ini, itu menunjukkan kalau kau belum seperti Raja Wali yang diinginkan oleh Allah. Seorang Raja Wali saudaraku terkasih adalah seorang yang sudah disiapkan, didesain dari awal menjadi pribadi yang kuat dan hebat. Amin. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudaraku terkasih, yang menarik saudaraku terkasih dari Raja Wali. Yang pertama tadi dia didesain untuk tempat-tempat yang tinggi, yang hebat saudara terkasih. Yang kedua saudara dengar, Raja Wali ini saudara terkasih memiliki penglihatan yang jauh dan tajam. Yang kedua yang luar biasa yang harus juga kita miliki dalam hidup kita yang ada dalam kehidupan Raja Wali. Raja Wali ini adalah makhluk atau burung atau binatang saudara kasih yang punya pandangan yang jauh dan tajam saudara kasih.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu saya coba baca-baca tentang Raja Wali, saudara, saya menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Saudara tahu, Raja Wali ini ternyata, saudaraku terkasih, mampu melihat kejauhan sampai kejauhan 6 kilometer. Saudara tahu 6 kilometer itu di mana, saudara kasih? Kurang lebih dari sini ke Plaza THB, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kira-kira ada yang nggak bisa, ada nggak yang masih bisa matanya melihat jelas dari sini sampai ke THB, saudara kasih? Saudara yang nggak yang pakai kacamata nggak usah jawab, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, karena itu sudah pasti nggak bisa, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih yang matanya sehat, belum pakai kacamata, saya yakin juga tidak ada yang mampu melakukan itu, betul? Boro-boro lihat jauh Pak Pendeta, kita baca aja sudah harus pakai kacamata, saudara itu pakai kaca pembesar baru jelas, saudara kasih ya. Karena kalau tidak semua kabur, saudaraku terkasih. Saya saudaraku terkasih tidak pakai kacamata, tapi akhir-akhir ini saudaraku terkasih saya pakai kacamata. Karena waktu itu satu kali saya khotbah di salah satu optik, saudara kasih, selesai khotbah lalu mereka bilang begini, Pak Pendeta mau coba tes mata enggak? Saya bilang, enggak, mata saya sehat, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih bilang, coba aja Pak Pendeta, enggak apa-apa, gratis, saudara kasih ya. Karena gratis menantang, saudara kasih, betul ya. Memang yang gratis itu selalu indah, saudara kasih. No? Akhirnya saya bilang, oh ya sudah kalau gratis saya coba, saudara kasih. No? Akhirnya saya coba, rupa-rupanya saudara kasih, selama ini saya pikir mata saya sehat, mata saya baik, saudara kasih. Rupa-rupanya mata saya juga sudah sakit rupanya. Sebelah kanan plus, sebelah kiri min. Sudah kayak baterai, saudara kasih, betul ya. Plus min, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, pantas saudaraku terkasih, akhir-akhir ini saya kalau lihat saudara kasih, apalagi kalau sudah di depan komputer mulai berair, lalu mulai agak kadang-kadang cepat bisa buram, lalu cerah lagi, saudara kasih ya. Lalu dia jelasin, nah ini Pak Pendeta harus pakai kacamata. Ah janganlah, saya bilang, coba dulu Pak Pendeta, kita tunjukin lensanya supaya Pak Pendeta lihat kalau Pak Pendeta harus pakai kacamata. Lalu mulai dicoba. Waktu ditaruh yang plus, saudara kasih, wah jelas memang betul, saudara kasih, betul ya. Oh iya ya, lalu masukin yang min, lihat baca, oh jelas ternyata, saudara kasih. Oh berarti betul, harus pakai kacamata, saudara kasih. Akhirnya saudara kasih saya dibuatin kacamata yang bagus, gratis juga, saudara kasih, betul ya. Itu enaknya pendeta, selalu dapat gratisan, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dibuat kacamata yang bagus, lalu saya disuruh pakai, kalau bapak kerja tolong pakai kacamata. Begitu mulai kerja saya pakai kacamata, kelayangan mata saya. Buka juga nggak dipakai sampai sekarang, saudara. Saudaraku terkasih, makanya saudara terkasih saya pikir mata saya sehat, lihat jauh jelas, saudara kasih. Tapi ternyata sakit, saudara. Saudara bisa bayangin saudara kasih, kita yang sehat saja, saudara kasih, nggak bisa lihat sampai sejauh itu, saudara. Tapi ini burung beda, saudara kasih. Ini burung 6 kilometer dia bisa lihat. Dan waktu diteliti 6 kilometer itu sama dengan 8 kali kehebatan mata manusia melihat. Jadi saya bisa pastikan manusia tidak bisa melihat 8 kilometer, saudara kasih. Tapi ini burung bisa, saudara. Saudara tahu maksudnya apa, saudara kasih? Anak Tuhan juga sama. Anak Tuhan itu harus punya penglihatan jauh ke depan, visi yang besar, sesuatu yang luar biasa yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan puas dengan apa yang ada sekarang. Ada banyak orang saudaraku terkasih, nggak apa-apa Pak Pendeta, yang penting pagi bisa makan nasi uduk, siang di warteg, malam di nasi padang, saudara kasih, betul ya. Yang penting bisa hidup Pak Pendeta, itu sudah cukup. Kalau saudara hidup saudara seperti begitu, pas-pasan saja, nggak punya visi besar dalam hidupmu saudaraku terkasih, jangan pernah kau berharap bisa diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Anak Tuhan harus seperti Raja Wali, dia bisa melihat sesuatu yang jauh di depan dan melihat dengan tajam dan jelas apa yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Yang kedua yang menarik, saudara tahu, Raja Wali ini saudara kasih, bukan cuma bisa melihat jauh ke depan, tapi Raja Wali juga mampu mengatur cara terbang dan kecepatan untuk sampai ke tujuan dengan tepat pada waktunya. Ini kehebatan Raja Wali. Dan waktu saya baca, saudara tahu, yang mengagetkan saya, Raja Wali itu punya kecepatan terbang itu mencapai 320 km per jam. Saudara pernah naik mobil kecepatan 322 km per jam? Pernah? Belum? Apa saudara pernah nggak naik kecepatan yang seperti begini kendaraan? Belum? Kalau belum nanti naik yang kereta api Jakarta-Bandung, saudara, betul ya? Karena di berita tulisnya itu kecepatannya 350 km per jam. Supaya kita tahu, oh kayak gini tuh kecepatannya Raja Wali, saudara kasih.
Mobil saya, saudaraku terkasih, Kijang Innova, saudara. Jadi kadang-kadang saya suka tes, ini Kijang sampai sejauh apa sih kecepatannya, saudara aja. Karena Kijang kan terkenal dengan larinya, saudara tahu. Saudaraku terkasih, jadi kalau hari lagi sepi jalan tol, saudara aja. Kadang kayak pagi-pagi, kalau saya khotbah di sini kan pagi-pagi ya. Dari rumah sudah jalan jam 5:30 pagi, saudara kasih, karena rumah saya di provinsi yang lain, saudara kasih, betul ya. Provinsi Banten, saudara kasih. Jadi saya harus datang, saudara kasih, pagi-pagi 5:30 harus jalan. Nah kalau saya jalan, saudaraku terkasih, biasanya jalan tol dari Priuk ke Bekasi itu, saudara, itu kosong biasanya. Kadang saya coba tes, ini mobil sampai seberapa kencang, saudara. Bisa sampai 160 lewat. Wah, tapi itu sudah gemetar. Kalau saya lihat kiri kanan kayaknya malaikat udah mulai manggil-manggil, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, wah ini bahaya, saudara. Langsung saya pelanin lagi, saudara. Lari 160 saja rasanya sudah gemetar, saudaraku terkasih. Saudara bisa bayangkan 320 km per jam. Jadi Raja Wali punya kemampuan melakukan atau mengejar visinya, mengejar tujuannya, mengejar fokusnya dengan kecepatan yang tinggi. Anak Tuhan harus sama seperti ini. Kita harus punya mimpi yang besar, tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara, tidak cukup cuma punya mimpi dan visi yang besar, tapi kau harus tetap melakukan yang terbaik, apa yang bisa kau lakukan, supaya kau bisa sampai kepada visi dan tujuan yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan cuma punya mimpi. Ada juga orang, saudara kasih, mimpinya sih luar biasa. Kerinduannya hebat, dahsyat. Tapi saudaraku terkasih, malasnya enggak kira-kira. Pengen punya kerjaan tinggi, pengen punya posisi jadi direktur. Tapi kalau datang ke kerja terlambat, pulang duluan, saudara kasih, betul ya. Selama kerja tidur-tiduran, saudara kasih. Orang kayak gini enggak pantas kayak Raja Wali, saudara. Raja Wali itu bukan cuma bisa melihat jauh, bukan cuma bisa melihat tajam, tapi dia punya kemampuan untuk bisa terbang dengan cepat sampai kepada tujuan. Anak Tuhan juga harus sama, saudara. Kita jangan cuma punya visi, kita jangan cuma ngomong besar, tapi dalam aktivitas kita hari-hari, kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti Raja Wali, amin. Coba lihat kiri kanan, bilang, makanya jangan malas kau, bilang sekasih, betul ya. Saudaraku terkasih, harus semangat dalam hidup ini, saudara. Harus lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, amin. Karena kalau cuma mimpi, saudaraku terkasih, lebih baik kau sadar, saudara terkasih, lebih baik kau bangun, jangan hanya mimpi, lakukan sesuatu saja, saudara. Tapi hari ini Tuhan minta kita kayak Raja Wali, bukan cuma punya visi, bukan cuma bisa melihat tajam jauh ke depan, tapi kau harus bisa melakukan yang terbaik atas apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Seekor Raja Wali, saudaraku terkasih, adalah burung yang begitu luar biasa. Punya kerinduan yang hebat, tapi punya kekuatan dan kemampuan juga yang hebat untuk menggapai apa yang kita kejar dalam kehidupan kita. Yang sekolah, kalau kau pengen tamat menjadi orang yang terbaik dalam sekolah tinggi, jangan cuma punya cita-cita, tapi belajarlah yang baik, saudaraku terkasih. Lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Orang tua yang punya kerinduan besar bagi keluarganya, jangan cuma punya cita-cita, saudaraku terkasih. Tapi kerjakan yang terbaik apa yang dipercayakan Tuhan bagimu, supaya engkau bisa mendapat dan meraih apa yang menjadi kerinduan dan cita-citamu dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Saudaraku terkasih, jadi yang kedua yang kita bisa belajar dari Raja Wali adalah, Raja Wali ini adalah sesuatu yang hebat, punya penglihatan yang tajam, panjang dan jauh ke depan. Dan dia melakukan semua yang dia mampu dengan cara yang terbaik mengejar cita-citanya. Makanya firman Tuhan bilang begini, saudaraku terkasih, dalam 1 Timotius 6 ayat 12, firman Tuhan berkata begini, saudara. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sebab apa? Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Anak Tuhan, dengar baik, saudaraku terkasih, ada dua hal yang harus kau pahami dalam hidupmu. Dalam menggapai visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Kerinduan, cita-cita yang besar yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Yang pertama, engkau harus berjuang dan bertanding dengan cara yang benar, kata firman Tuhan. Saudaraku terkasih, bukan cuman melakukan sesuatu yang kita mampu lakukan, tapi harus juga dengan cara yang benar.
Yang kedua, firman Tuhan tadi berkata, ingatlah selalu bahwa tujuan akhir kehidupan kita adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara dengar baik, saudara kasih. Tujuan akhir kita itu adalah hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Jadi apapun yang kau lakukan, yang kau rindukan, yang kau cita-citakan, firman Tuhan bilang kerjakan dengan benar di hadapannya. Jangan sampai kau sudah setengah ampun di bumi ini, kejar semua yang kau inginkan dalam hidupmu, tapi ujung-ujungnya matinya nggak masuk surga, saudaraku terkasih. Buat apa itu semua, saudara? Tapi Allah mau, Tuhan mau kita hidup diberkati di bumi ini. Menikmati suasana kerajaan Allah di bumi. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi ketika kita mati, kita juga masuk kepada kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Itu yang kedua, saudaraku terkasih. Yang ketiga, saudaraku terkasih, dan yang terakhir yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita miliki dalam hidup kita dari seekor Raja Wali adalah, saudaraku terkasih, saya melihat yang terakhir, Raja Wali ini rupanya, saudaraku terkasih, ada masanya Raja Wali akan diproses dan dibaharui menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ini yang ketiga yang menarik yang saya temukan dari Raja Wali yang juga harus ada dalam hidup kita. Apa itu? Ada masanya dalam hidup ini. Ternyata saudaraku terkasih, seperti Raja Wali kita mengalami proses kehidupan. Saudara tahu, saudaraku terkasih, firman Tuhan saudaraku terkasih bilang kita harus seperti Raja Wali. Betul? Nah waktu saya coba lihat Raja Wali, saudara, ada hal yang menarik saya temukan. Saudara tahu apa? Saudara dengar baik-baik, saudara kasih, ternyata usia Raja Wali ini jauh lebih panjang dari kita umurnya rupanya. Kalau kita firman Tuhan bilang, Tuhan percayakan hidup berapa tahun? 70 sampai 80 tahun. Tapi Raja Wali, saudara tahu, rupanya Raja Wali punya usia sampai 120 tahun. Ini usia standarnya. Jadi ternyata Raja Wali hampir 2 kali usia kita, betul? Raja Wali itu bisa hidup 120 tahun. Tapi yang menarik saudaraku terkasih, rupanya 120 tahun itu tidak berjalan mulus seperti yang kita pikirkan, saudara. Ternyata ada masa prosesnya ketika dia sampai di usia 60 tahun, saudara. Raja Wali itu kalau sudah 60 tahun rupanya, itu paruhnya sudah tidak kuat lagi mematuk, saudaraku terkasih. Raja Wali itu rupanya kalau sudah umur 60 tahun, rupanya kukunya, saudaraku terkasih, sudah melengkung ke dalam. Jadi kalau dia mau nangkap ular, nggak dapat mulu, saudara kasih ya. Karena kukunya sudah masuk ke dalam semua, saudara kasih. Jadi dia nggak bisa mencengkram dan mencakar sesuatu. Raja Wali itu rupanya kalau sudah usia 60 tahun, sayapnya sudah lemah. Tidak kuat lagi, saudaraku terkasih, untuk bisa membawa dia naik ke atas, ke tempat yang lebih tinggi. Maka dia perlu pembaharuan. Dan saudara tahu yang menarik, saudaraku terkasih, rupa-rupanya Raja Wali ketika dia sudah tahu bahwa masanya dia harus membaharui hidupnya, ini Raja Wali akan berusaha terbang ke tempat yang sangat tinggi dan yang tertinggi yang dia bisa terbang, saudaraku terkasih. Setelah dia sampai ke ujung, misalnya ke ujung gunung, ke ujung bukit, ke ujung apa, pokoknya yang di tempat yang tinggi, saudara. Lalu dia akan turun di situ dan dia akan mulai baharui hidupnya. Saudara tahu apa yang dilakukannya? Yang pertama, dia akan patuk-patukkan mulutnya, parunya ke batu atau ke tempat di mana dia berada, saudara. Dia akan terus patuk-patukkan mulutnya sampai parunya patah, saudaraku terkasih. Lalu setelah itu saudaraku terkasih, dia harus menunggu supaya parunya yang sisa itu kuat kembali. Setelah kuat saudaraku terkasih, dia mulai patuk cakarnya supaya cakarnya juga patah dan putus semuanya, saudara. Setelah itu putus saudaraku terkasih, dia akan usahakan gesek-gesek sayapnya supaya sayapnya patah, saudaraku terkasih. Lalu setelah itu semua dia akan menunggu di tempat itu sampai semua mulai tumbuh yang baru kembali. Dan waktu saya baca, saudara tahu, itu masanya waktu dia membaharui dirinya, itu masanya bisa 6 bulan sampai 1,5 tahun. Saudara bisa bayangin, saudara kasih,
raja wali yang keren, raja wali yang hebat, raja wali yang luar biasa, saudaraku terkasih, yang ditakuti oleh banyak hewan, saudaraku terkasih, harus berada di tempat yang tersembunyi kurang lebih 1,5 tahun, saudara. Dia akan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Badai, persoalan, pergumulan yang dia hadapi hari-hari itu mungkin seperti yang sedang kita hadapi waktu kita mengalami proses dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, sama seperti Raja Wali. Kalau dia mengalami proses, saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, dengar baik. Kita juga harus mengalami proses dalam kehidupan kita. Amin. Coba saudara lihat firman Tuhan, Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Dengar firman Tuhan bilang begini, saudara kasih. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara dengar, saudaraku terkasih, kita juga sama. Supaya kita menjadi pribadi yang terus baru, saudaraku terkasih, kita harus tinggalkan manusia yang lama. Bagaimana cara meninggalkan manusia yang lama? Kau harus lewat proses, saudara. Kau harus lewat proses dalam kehidupanmu. Kalau kau yang sudah suka pemarah, saudaraku terkasih, dengar nih saya kasih tahu. Kalau kau suka pemarah, saudara, satu-satunya proses supaya engkau lepas dari pemarah dan jadi orang yang sabar dan lemah lembut, proses satu-satunya adalah kau ketemu dengan orang yang suka buat kau marah, saudara. Pernah mengalami enggak begini, saudara kasih? Kita ketemu ada teman kita, nyebelinnya enggak kira-kira. Ada itu, saudara. Saudaraku terkasih, pernah enggak saudara terkasih ketemu dengan orang, teman kita, nyebelinnya enggak kira-kira. Pokoknya saudaraku terkasih, bagaimana caranya saudara kasih supaya kita jangan dekat-dekat dengan orang ini, saudara. Kenapa? Kalau ketemu dia pokoknya emosi terus kita, saudara. Betul ya? Nih saya kasih tahu buat saudara. Selama kau belum menang dengan kesabaran, kelemah lembutan dan amarahmu, saudara kasih, dengar, kau kabur kemanapun, kau akan tetap ketemu dengan orang kayak gitu, saudara. Jadi hari ini saudara kasih, waktu lihat orang yang ngeselin begitu, lalu kau cari tempat lain, pindah tempat lain supaya kau terhindar dari orang itu. Dengar, di tempat yang baru mungkin kau dapat yang lebih parah, saudara kasih. Ngeselinnya enggak kira-kira malah, saudara. Jadi hari ini saudara, kalau ada orang yang membuat engkau, saudaraku terkasih, berproses dalam kehidupanmu, justru di tempat itulah kau harus mengubah kehidupan. Coba saya mau tanya buat saudara. Kenapa Tuhan suruh kita ngampunin orang lain yang berbuat salah kepada kita? Kalau kita yang salah sih gampang ngampuninya, minta ampunnya, betul ya? Karena kita yang salah, saudara. Kan yang sulit itu adalah orang membuat salah kepada kita, kita yang mengampuni, betul? Kita yang minta ampun, betul? Saudara dengar. Saya mau tanya buat saudara, kalau kau ngampunin orang, kira-kira orangnya berubah enggak? Berubah enggak? Enggak, belum tentu berubah, belum tentu. Kadang tambah parah, saudara, sebetulnya. Akhirnya saudaraku terkasih, keluarlah pepatah, dikasih hati minta jantung. Betul ya? Karena orang yang diampuni itu belum tentu langsung berubah, saudara kasih. Belum tentu langsung berubah dan mungkin tidak berubah, saudara. Tetapi dengar, terus kenapa kita suruh mengampuni orang lain, Pak Pendeta? Tetapi dengar, waktu kau mengampuni, saudara kasih, mungkin mereka tidak berubah, tapi dirimu berubah. Tapi dirimu, kualitas hidupnya berubah semakin baik. Jadi kalau Tuhan menyuruh engkau satu perintah, sekalipun itu sulit atau kayaknya merugikan kehidupanmu, saya mau kasih tahu buat saudara, itu cara berpikirmu. Cara berpikir Allah beda. Allah mau supaya engkau berubah semakin baik. Dan sebuah perubahan hanya akan terjadi jika kita mengalami proses dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih, kalau dengar firman Tuhan sih enak, saudara, betul ya? Mengucap syukurlah senantiasa, wah enak dengar. Tapi proses menjadikan kita orang yang mengucap syukur itu tidak semudah yang kita pikirkan, betul? Saya minggu lalu, saudaraku terkasih, khotbah di satu gereja. Lalu dikasih tema, saudaraku terkasih, mengucap syukur, saudara. Lalu waktu khotbah berapi-api, saudaraku terkasih, dan saya pesankan sama jemaat.
Kalau hari ini kau dengar firman Tuhan dan kau mengerti, dengar baik-baik, saya bilang sama mereka. Setelah ini biasanya langsung diuji apa yang kau pahami dengan baik. Lalu saya bilang kalau hari ini firman Tuhan kita bicara tentang mengucap syukur. Dengar baik-baik, mungkin pulang dari tempat ini kita akan langsung diuji apakah kita mampu bersyukur dengan baik dan benar. Rupa-rupanya ujiannya bukan cuman kepada jemaat tapi pendetanya juga, saya terkasih. Saudaraku terkasih pulang, saudara terkasih. Jadi saya hari Minggu kemarin itu saya khotbah dari pagi, saudara. Dari pagi jam 7, jadi saya sudah pergi jam 5:30 dari rumah, saudara kasih ya. Jam 7 pagi di Parung Panjang, lalu saudara kasih jam 10 saya di khotbah di CP Central Park, saudara kasih ya. Lalu saudara kasih sore di tempat, agak sore saudara kasih di tempat satu gereja lain, saudara. Lalu saya pulang, saudara kasih, saya sudah lapar, saudara kasih ya. Dan waktu mau pulang sebenarnya diajak sama gereja itu, yuk Pak kita makan dulu. Saya bilang enggak, saya makan di rumah saja. Karena saya pernah pesan sama pembantu saya, sama istri saya bilang kalau Sabtu dan Minggu masaklah makanan yang enak. Karena saya makan di rumah, saudara kasih ya. Jadi saudaraku terkasih kalau hari biasa, biasanya saya cuma sarapan pagi, kadang pun cuma makan buah, lalu siangnya saya nggak pernah makan di rumah. Malik ke rumah saudara kasih nggak makan juga. Kalaupun makan malam-malam saudara kasih makan ringan. Jadi saudara kasih saya bilang kalau Sabtu Minggu karena saya di rumah, masaklah yang enak. Babi panggang ke capcay, lalu babi saksang, saudara kasih betul ya. Pokoknya yang kesukaan saya tolong dimasak saudara kasih. Karena saya makan di rumah saudara. Lalu saudara kasih hari itu saudara kasih, karena saya sudah tahan lapar, saya pikir pasti di rumah masakan enak saudara kasih ya. Begitu saya sampai di rumah saudara kasih, saya belum mandi, buka baju, pakai kaos kutang, saya pergi duduk ke depan meja makan. Pas saya buka tudung saji, cuman ada kangkung rebus saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu saya lihat begitu saudara, langsung iblis godain saya. Ayo marah, ayo marah, ayo marah. Saudara, saudaraku terkasih langsung ujian terjadi saudara kasih. Tapi saya ingat saya baru khotbah saudara. Lalu saya bilang sama istri saya, Mi kita ada Indomie enggak? Rupanya istri enggak ngeh juga maksud saya. Saudara betul ya? Ada di kulkas katanya. Saudara itu ada telur enggak? Ada di kulkas banyak telur. Saudara ya. Ya sudahlah saudara kasih, saya ambil mie, saya ambil telur, saya masak sendiri, saya makan mie telur hari itu saudara. Saudaraku terkasih dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, kita harus seperti Raja Wali. Mengalami proses dalam hidup kita. Tapi kalau kau sudah menang dalam proses itu, Tuhan akan jadikan engkau menjadi manusia baru. Manusia yang luar biasa, manusia yang hebat, manusia yang diberkati, manusia yang siap jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sama seperti Raja Wali, saudara kasih, orang benar juga sama, harus diproses. Tapi kita harus menang, kita harus menjadi orang yang menang atas proses apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya, kita orang benar selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, mari perhatikan baik-baik. 3 hal ini penting untuk kita tanam dalam hidup kita. Yang pertama, anak Tuhan itu harus sadar, kita ini sudah didesain Allah menjadi pribadi yang luar biasa. Yang segambar dengan Allah, kata firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku terkasih, kita harus mengerti, saudaraku terkasih, bahwa kita ini adalah pribadi yang diciptakan Tuhan untuk memiliki visi yang besar dan memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sampai visi itu kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kita harus mengerti bahwa kita pribadi yang diizinkan Allah untuk mengalami proses dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kau sedang mengalami proses, sedang banyak persoalan, sedang banyak masalah, sedang banyak pergumulan, jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan sedang merubah engkau menjadi pribadi yang lebih luar biasa di dalam Tuhan. Mari lihat kiri kanan, bilang kita ini Raja Walinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati,